Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Maryam di Jawa Tengah. Mbak Maryam itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2012. Jadi pada saat itu Mbak Maryam bukan 2012, 2002 maksudnya. Mbak Maryam itu menceritakan saat dia bekerja atau masih mengikut sama satu keluarga. Jadi si Mbak Maryam ini bekerja sebagai salah satu asisten rumah tangga di keluarga tersebut. Ada dua asisten rumah tangga, cuman yang satu itu pulang karena masih di kampung tersebut. Sementara Mbak Maryam ini kampungnya lumayan cukup jauh, masih berada di satu kota. Jadi ya Mbak Maryam pun tinggalnya di rumah tersebut. Ya, Mbak Maryam itu bekerja di keluarganya Bu Mira, itu istrinya. Kalau suaminya itu namanya Pak Tarto. Itu satu keluarga yang nggak tahu mungkin dari dulu itu udah kaya begitu ya. Tapi memang tinggalnya itu di perkampungan. Tanahnya itu banyak. Usahanya juga ada beberapa. Dan ini tentu saja nama sudah disamarkan ya. Pak Tarto sendiri itu adalah salah satu mantan lurah. Dia tidak atau kepala desa begitu ya. Dia memang Pak Tarto tersebut nggak melanjutkan jabatan tersebut, dalam artian begini, di periode selanjutnya memang udah nggak tertarik katanya begitu, jadi memutuskan untuk berhenti cuman di satu periode doang. Periode selanjutnya nggak mau ikut. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di keluarga tersebut. Menurut Mbak Maryam tentu saja, justru bukan di Pak Tartonya, melainkan di istrinya, namanya Bu Mira itu. Nah, awal kejadian, waktu itu Mbak Maryam, ya usianya masih remaja ya, udah bekerja di tempat tersebut. Mbak Maryam sendiri bekerja di keluarga itu sekitar 5 tahun. Nah, di tahun kedua waktu itu, dan ya udah tau lah lingkungan rumahnya itu seperti apa. Rumahnya besar, di belakang rumah juga ada halaman yang lumayan cukup luas. Plus ada satu tempat itu yang menurut Mbak Maryam juga aneh. Posisinya ada di belakang rumah dengan jarak mungkin sekitar 15 meter ke belakang sana, terpisah dari bangunan utama. Rumah itu tentu saja punya kamar mandi, punya WC yang proper gitu ya, maksudnya yang ya standar rumah yang bagus lah. Cuman itu di jarak sekitar 15 meter di belakang sana ada satu situs, ada satu tempat yang ditutupi pakai anyaman-anyaman bambu, pakai pagar bambu lebih tepatnya begitu ya. Cuman pagarnya ya memang lumayan cukup rapat di sana, nggak terlalu tinggi, paling setinggi sehidung orang dewasa segitulah. Nah, di dalamnya itu ada sebuah gentong besar dari tanah liat, terus ada sumur juga. Sumur, sepertinya sumur tua, dari ukurannya itu juga lumayan cukup lebar, lengkap dengan kerekannya. Dan ya di area situ ya ketahuan lah, itu adalah mungkin tempat mandi zaman dulu, entah mungkin dari zaman orang tuanya Pak Tarto atau Bu Mira, atau mungkin dari generasi sebelumnya gitu ya, entah kakek neneknya atau siapa. Lah, tempat tersebut itu dipertahankan. Jadi memang kondisinya itu juga udah buluk lah, maksudnya nggak bagus banget. Mbak Maryam sendiri juga bingung saat ke sana. Di belakang itu apa ya? Pertama bekerja di situ ya. Di belakang itu apa ya? Ya akhirnya orang namanya asisten rumah tangga ya bekerja kemana-mana, ke belakang juga kadang nyapu atau apa. Nah, ini dulu di awal-awal bekerja di situ itu kan nyapu di halaman belakang sana. Luas kesananya enggak tahulah berapa meter. Mungkin ada kali ke belakang situ tuh masih ada sekitar 40 meter. Jadi luas belakang rumah itu.
Nah ini disapuin, dan waktu itu Bu Mira itu pesen sama Mbak Maryam, Maryam, itu di sana di bagian itu di sumur ndak usah dibersihin ya, katanya begitu kata Bu Mira. Ya Mbak Maryam ya nurut-nurut aja, "Nggih Bu," gitu kan. Akhirnya udah disapuin cuman di pinggir-pinggir doang. Nah di situ tuh mulai, waktu itu kan sore, Mbak Maryam nyapu dari sekitar jam 4. Udah disapuin, esrek. Nah, saat mungkin waktu itu udah sekitar jam setengah 5 lah. Jam setengah 5 lewat, udah sore ya. Langit juga udah mulai agak sedikit gelap. Mbak Maryam itu nyapu makin dekat di sumur tersebut. Dan sewaktu Mbak Maryam lagi nyapu, dia itu mendengar ada suara kecebak-kecebuk gitu. Ada kayak orang yang lagi main air di tempat tersebut. Padahal masih sore, masih ya lumayan cukup terang ya, belum malam gitu. Ih, ada yang main air, siapa ya di situ gitu. Mbak Maryam pun kan penasaran, berhenti megang sapunya, dilihatin di situ di antara sela-sela anyaman bambu yang pagar bambu tersebut yang memang udah rusak. Jadi beberapa bagian itu udah mulai agak renggang. Dilihatin, nah di dalam situ Mbak Maryam itu melihat, itu nggak tahu itu orang atau apa, warnanya itu coklat tua, kayak agak sedikit mengkilap, cuman bentuknya ya mungkin karena ketutup anyaman bambu tersebut gitu ya, cuman sela-sela sempit begitu, memang ada yang bergerak-gerak di sana. Cuman Mbak Maryam itu nggak tahu itu apa gitu kan. Jadi ya sudah, dia pun akhirnya melanjutkan nyapu. Cuman, nah disitulah, di titik itulah Mbak Maryam itu mulai penasaran dengan apa sih itu gitu ya. Kalau misal keluarganya Bu Mira, ya kayaknya ndak mungkin, anak-anaknya juga udah gede-gede, masa mandinya di situ? Mandi kan punya kamar mandi yang bagus di sana di rumah utama. Alah sudahlah, aku ndak mau ngurusin, pikirnya si Mbak Maryam. Pekerjaan diselesaikan sekitar jam 5. Mbak Maryam pun balik ke rumah sana, masuk lagi, bersih-bersih, mandi, dan sebagainya. Udah, itu cuman kayak menjadi tanda tanya, tapi Mbak Maryam sendiri tidak mau nyari jawabannya gitu ya. Ada rasa takut juga, tapi lebih ke, lah udahlah bukan urusanku gitu ya. Aku yang penting kerja di sini, nggak mau ngurusin seperti itu. Disuruh nyapu halaman belakang ya tak sapu, nggak boleh deket-deket sumur itu ya sudah, ndak apa-apa gitu, tak lakuin. Udahlah, aku nggak mau mikir yang berlebihan, mikir yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya sudah. Beberapa hari kemudian si Mbak Maryam itu, berarti ini di awal-awal bekerja di situ ya. Malam hari Mbak Maryam itu ndak bisa tidur, jadi dia itu lagi sakit gigi. Itu serangan dari sekitar jam 8 malam, itu senut, mana nggak ada obat lagi gitu kan. Ya akhirnya dia nggak bisa tidur sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam. 11 malam lewat, itu udah dari tadi itu udah kayak nahan tangis gitu ya, saking sakitnya, aduh cuman bolak-balik serba salah. Dan setengah 12 atau jam 11 lewat itu, sakit giginya tuh mereda, mulai hilang. Nah, di situ Mbak Maryam mau ceritanya kayak mau kumur-kumur atau apa gitu. Udah reda. Aku mau kumur-kumur gitu ya, ndak enak banget ini mulut. Dia kan keluar dari kamarnya. Nah, kamarnya Mbak Maryam sendiri itu, kamar asisten rumah tangga itu di bagian paling belakang rumah di situ. Kalau buka pintu, nengok ke kanan, maju dikit gitu ya, nengok ke kanan, itu kebonan itu tadi. Cuman kebunnya memang bukan kebun yang benar-benar terbuka begitu, udah di pagar keliling, udah di tembok keliling rapat, lumayan cukup tinggi. Serem karena di situ gelap. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Ini tinggal lurus ke sana ke kamar mandinya itu ya, pembantu. Di sebelahnya itu ada satu kamar lagi, kamar kecil juga buat asisten rumah tangga, cuman nggak ditempatin gitu. Jadi yang nempatin itu cuman Mbak Maryam doang. Nah, ini saat mau ke sana, mau ke kamar mandi, Mbak Maryam itu melihat kayak apa ya?
si Bu Mira ini posisinya udah di luar. Begitu nengok ke kanan kok kaget bukan main, dok, ada perempuan siapa malam-malam gitu ya. Kepikirannya mungkin siapa gitu. Tapi pas perhatikan, loh, itu Bu Mira, dan Bu Mira itu udah pakaiannya itu udah pakai kemben doang begitu. Rambutnya juga udah digerai panjang. Bu Mira juga agak-agak semok gitu kan. Ke belakang sana, Bu Mira mau ngapain? Ah udahlah, aku mau kumur dulu, kata si Mbak Maryam. Akhirnya kumur sebentar, mungkin 1 menit 2 menit, keluar kan. Nah begitu keluar, di area sumur yang tadi diceritakan, yang ditutup pakai pagar bambu itu, ada sebuah cahaya dari sana. Kayak ada semacam lampu minyak, lampu kecil gitu ya. Itu menyala di situ, di dalamnya. Siapa yang di situ ya? Apa Bu Mira ke sana gitu kan? Akhirnya apa? Karena penasaran juga dan sebenarnya takut Mbak Maryam, tapi ya penasaran gitu kan. Ini kok nyala lampu seperti itu? Bu Mira ngapain? Mungkin saking lugunya kali ya. Saking lugunya Mbak Maryam. Di awal kan dia sebenarnya nggak mau mempertanyakan masalah sumur itu, tapi nggak tahu kalah sama rasa penasaran malam itu. Gara-gara melihat Bu Mira ke belakang sana, aku penasaran, itu siapa sih di situ? Itu Bu Mira atau bukan gitu. Si Mbak Maryam pun akhirnya keluar ke sana. Tadi yang begitu nengok kanan itu kan bablas gitu kan ke belakang. Udah lewat ke situ, awalnya ragu. Aku kesana enggak ya? Tak deketin. Memang ada pergerakan di situ dan ada bunyi gebiar-gebiur. Bu Mira mandi. Jam berapa ini, tengah malam, kata si Mbak Maryam dalam hati kan. Dia pun mendekat ke sana, beneran Bu Mira bukan sih. Sampai akhirnya apa ya, berjarak lah mungkin sekitar 5 meter dari situ. Di sanalah Mbak Maryam itu mulai mendengar Bu Mira itu ketawa-ketawa sendiri di situ. Seolah-olah kayak mungkin ada yang nemenin, ada yang ngajakin bercanda di situ gitu ya. Malam-malam, tengah malam. Kok Bu Mira seperti itu ya? Serem gitu kan, serem. Udahlah, balik lagi. Nyadarlah si itu Mbak Maryam. Ini terlalu jauh. Aku nggak mau ikut campur aku nggak mau ikut campur. Mbak Maryam pun akhirnya balik badan. Dia pun balik menuju ke kamarnya. Nah, udah siap-siap mau tidur. Gigi itu udah reda, udah cuci mulut segala macam, udah kumur-kumur gitu kan. Dia itu siap mau istirahat. Baru ya tiduran begini, mata udah merem. Tiba-tiba pintu diketok, tek. Maryam gitu kan. Maryam, itu suaranya Bu Mira. Ya Mbak Maryam kaget. Selama bekerja dari awal di situ, memang belum lama ya, belum pernah malam-malam itu diketok sama Bu Mira. Akhirnya apa? Mbak Maryam pun langsung bangun, buka pintu, jegrek. Jadi begini, awalnya Mbak Maryam itu coba pura-pura tidur, diketokin, diem aja begitu. Tapi karena Bu Miranya itu, tahu Bu Mira itu dari suaranya ya, manggil-manggil, ini ngetok terus. Akhirnya ya nggak enak gitu kan, sudahlah bangun aja gitu. Akhirnya bangunlah si Mbak Maryam, dibuka pintu tersebut. Nah begitu dibuka, itu memang benar ada Bu Mira. Cuman Bu Mira itu udah berpakaian kayak baju tidur seperti itu ya, bukan pakaian saat yang dilihat sama Mbak Maryam, cuman pakai kemben doang gitu. Enggak, pakaiannya itu udah pakai baju tidur. Dan di situ Bu Mira itu ngomong, Maryam, enci Bu, itu kan Bu Maryamnya ya nama sama majikan. Kamu tutup mata ya. Tutup mata Bu. Enggak dijawab iya. Tutup telinga ya. Tutup telinga Bu. Akhirnya ya ngikutin begini, mau ngikutin sama tutup mulut ya. Kata si Bu Mira begitu. Nah begitu ngomong tutup mulut, dek. Kenapa ya? Terus udah Bu Mira itu cuman senyum doang. Habis itu pergi, ninggalin Mbak Maryam sendirian di situ. Pintu masih dibuka, Bu Miranya balik ke sana, masuk ke dalam. Pintu ditutup lagi. Nah di situ baru kepikiran Mbak Maryam. Maksud Bu Mira apa ya?
Aku tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Maksudnya apa gitu, aku nggak ngerti beneran. Dipikirin sama si Mbak Maryam, pintu akhirnya dikunci lagi, dia pun siap-siap mau tiduran, ya dipikirin sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Belum ketemu jawabannya waktu itu. Akhirnya apa? Udahlah, tidur gitu kan. Mbak Maryam pun ketiduran di situ. Nah, keesokan paginya normal tuh bekerja seperti biasa, bangun itu subuh, nyiapin, masak air dan sebagainya. Nanti sekitar jam 7, asisten rumah tangga yang enggak menginap, yang di kampung itu, nanti baru datang. Nah, ini si Mbak Maryam menyiapkan. Udah disiap-siapin, semuanya ya ketemu sama Bu Mira ya pagi-pagi. Ketemu sama Bu Mira itu biasa aja, Bu Mira pun ya aktivitas seperti biasa. Kalau pagi diem aja, mungkin masih males ngomong atau apa gitu ya. Dan semuanya itu normal, bener-bener normal kayak hari-hari biasa aja. Nah, jam 7 ini yang asisten yang satunya, pembantu yang satunya itu, dia memang bekerja di sana itu udah duluan, jadi udah sekitar 3 tahun. Dan Mbak Maryam pun bingung sebenarnya, aku pengen cerita gitu ya, tapi apa bisa ya aku cerita sama si Mbak Narti misalkan, si pembantu yang satunya. Coba bingung nyari waktu yang tepat. Kehidupan hari itu tuh normal semuanya, nggak ada yang aneh. Cuman Mbak Maryam jadi sering ngelongok ngelihat ke arah area sumur yang ada di belakang, yang ada gentongnya itu. Dan ada momen Mbak Maryam sama si Mbak Nardi itu lagi sama-sama di dapur. Di situ Mbak Maryam pun memberanikan diri, Mbak Nardi, iya Yam, kenapa? Mbak, aku mau cerita, kata si Mbak Maryam. Cerita apa? Kata si Mbak Nardi. Mbak Nardi juga orangnya baik gitu ya. Dia tuh lebih tua 5 tahun dari Mbak Maryam. Cerita apa ya? Mbak, tadi malam sambil ngelihat ke belakang sana barangkali ada Bu Mira ndak enak gitu ya. Tadi malam aku ngelihat Bu Mira. Terus, loh, ngelihat apa Bu Mira? Gimana? Kata si Mbak Nartinya. Aku ngelihat Bu Mira menuju ke belakang sana. Malam-malam mandi, Mbak, kata si Mbak Maryam. Oh, ya udahlah, udah nggak usah dipikirin, katanya begitu kan. Bukan urusan kamu, Maryam, kata si Mbak Nartinya. Oh iya Mbak gitu kan, ya karena loh aku baru cerita begitu kayak udah langsung di stop gitu ya sama si Mbak Nardi. Ya wis lah, udahlah aku mending diem aja. Akhirnya sudah, hari itu pekerjaan selesai sore hari. Sebelum Mbak Maryam itu nanti Mbak Maryam itu jatah buat nyapu di belakang sana kalau sore ya. Nah, sebelum menyapu di belakang, ini Mbak Nardi itu jatahnya nyapu di depan, di halaman rumah itu juga luas soalnya. Mbak Nardi itu ngomong, Maryam, kamu ndak usah ndak usah ikut campur, katanya begitu. Ikut campur apa Mbak? Itu yang kamu ceritakan tadi, katanya. Aku tahu, kata si Mbak Nardi begitu. Aku tahu, udah kamu ndak usah ikut-ikutan ya. Kamu tutup mata, tutup telinga, tutup mulut aja. Yo kaget ngomong, loh kok Mbak Nardi ngomongnya sama kayak Bu Mira gitu kan. Cuman ya Mbak Maryamnya, iya Mbak Nardi, iya aja begitu. Akhirnya sudah, bekerjalah sore itu serak, lagi-lagi di situ. Di sumur itu kayak ada orang di sana, ada kupiak-kupiuk air, tapi nggak ada suaranya, maksudnya suara orang ngomong atau apa, nggak ada, cuman suara kupiak-kupiuk air. Dan di antara sela-sela pagar bambu itu kelihatan ada orang di dalam situ. Ya karena penasaran itu juga, Mbak Maryam pun akhirnya apa? Mendekat ke sana sambil nyapuin, srek, mata itu nggak stop gitu ya, itu terus ke situ, ngeliatin ke sana, ngeliatin ke arah dalam situ. Memang bener ada orang di sana, dan yaitu orang, cuman apa, orangnya itu mohon maaf ya, kulitnya itu gelap.
ya boleh dibilang hitam lah begitu ya. Cuman hitamnya memang nggak hitam-hitam kayak hitam oli kayak gitu, enggak. Kulit gelap di situ tuh lagi jongkok membelakangi Mbak Maryam di situ. Ih, ada orang di situ, itu siapa ya? Mbak Maryam pun akhirnya menceletuk karena dia mau nyapu di dekat sana, barangkali lagi ada orang mandi atau apa gitu ya. Mbak Maryam pun, permisi, katanya begitu. Enjih, monggo. Ada yang jawab seperti itu perempuan suaranya. Ada yang jawab. Udahlah aku nyapu aja, permisi, serak, cepetan. Akhirnya udah digeser makin jauh karena di lingkungan situ juga nggak terlalu kotor ya. Akhirnya udah, tapi Mbak Maryam itu gemeteran. Itu siapa ya di situ ya, siapa ya di sana ya gitu, siapa itu? Udah, akhirnya diselesaikan pekerjaannya dan Mbak Maryam itu masuk. Begitu masuk, malam harinya sekitar jam 7:30, Mbak Narti datang dan bilang sama Bu Mira, Bu, aku mau ngajakin Maryam jalan-jalan ke situ, ada bazar gitu. Begitu alasannya si Mbak Narti, dan Mbak Maryam juga kaget. Tumben aku diajakin sama Mbak Narti kan. Akhirnya ya sudah, ayo Yam, buruan Yam, biar nggak kemalaman. Udah apa-apa ya Bu ya, katanya. Ya udah, sana mau jalan-jalan ya sana, tapi paling malam jam 9 ya udah pulang, kata si Bu Mira begitu. Bu Mira juga orangnya itu baik, bukan yang pelit, yang apa, enggak, orangnya itu baik-baik aja. Jalanlah mereka berdua ke arah bazar sana. Mbak Maryam masih bingung, tumben Mbak Narti ngajakin aku, mau ada apa ya kira-kira ya. Nah bener aja, Mbak Narti pun cerita, Yam sini, udah kamu beli apa, kayak beli cilok atau apa, kita ngobrol di sini gitu. Akhirnya belilah cilok. Anggap aja seperti itu ya. Dan duduk mereka di bazar tersebut. Rame kan. Mbak Narti itu cerita, Yam, aku cerita dulu ya, katanya begitu. Iya, aku kan udah lama bekerja di tempatnya Bu Mira. Bu Mira sama Pak Tarto itu orang baik, katanya, kata si Mbak Narti. Wis pokoknya orang baik lah, yang penting kita nggak usah macem-macem, kata Mbak Narti. Iya Mbak, cuman maksudnya macem-macem itu bagaimana ya Mbak, ya aku nggak ngerti. Ya itu yang kamu lakuin, kamu pakai kayak gitu segala gitu kan, ngelakuin ini. Oh itu Mbak, tapi kan aku nggak ada niatan yang bagaimana. Pokoknya jangan, katanya begitu. Jadi begini, Pak Tarto itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Pak Tarto itu sempat menjabat itu juga karena siapa? Karena Bu Mira. Hah? Gimana Mbak ceritanya? Dari dulu, aku kan orang sini tahu. Memang ya begitulah. Jadi Bu Mira itu memang dia itu suka melakukan ritual-ritual tertentu, kata si Mbak Narti. Ritual apa Mbak? Ya masa kamu ndak tahu? Mbak, aku beneran ndak tahu Mbak, aku ndak tahu apapun, kata si Mbak Maryam ya, karena memang bingung kan. Ya Mbak Narti akhirnya menceritakan, jadi begini loh. Kunci di keluarga itu adalah Bu Mira. Pak Tarto usahanya melejit dan yang lain-lain itu karena Bu Mira. Dan ya termasuk menjabat itu karena Bu Mira. Dan kamu tahu rahasianya di mana, kata si Mbak Narti. Aku nggak tahu Mbak, katanya. Ya itu yang kamu datengin itu, di belakang, di sumur, di sana. Hah? Di situ, kamu tahu nggak? Itu ada anaknya Bu Mira yang udah mati, kata si Mbak Narti itu. Hah? Mbak, maksudnya gimana Mbak? Kuburan itu Mbak? Bukan kuburan. Anaknya Bu Mira itu satu, dulu itu ada yang nyemplung ke sumur itu dan anak perempuan meninggal di sana. Dan ya dari awal aku bekerja di situ, aku melihat, kata si Mbak Narti. Mbak melihat apa? Melihat anaknya Bu Mira? Iya, yang ada di situ. Wis pokoknya di sumur itu tuh ada penunggunya. Mbak, pantesan aku kalau sore nyapu, itu kok ada yang main air. Nah, itu anaknya Bu Mira, kata si Mbak Nartinya gitu ya. Itu anaknya Bu Mira, udah kamu jangan deket-deket. Kalau sama orang lain itu galak, katanya. Mbak, aku nggak ngerti, bukannya udah meninggal Mbak. Itu setannya, kata si Mbak Narti begitu. Itu setannya di situ, itu yang
Yang bikin Bu Mira itu jadi hebat katanya begitu, semenjak anaknya, gini, itu rumah itu ya baru-baru, belum lama. Rumahnya Bu Mira sama Pak Tarto itu dulu rumah kecil lah gitu, miring-miring, udah diganjel pakai bambu, kata si Mbak Nardinya. Mbak Maryam pun bingung, Mbak Nardi kok jadi tahu gitu ya, karena Mbak Nardi omongannya tuh ternyata pedes gitu ya, ngomongin majikannya sendiri. Tapi sudah ndak apa-apa lah, tak dengerin aja gitu kan. Dulu itu rumahnya miring-miring, semenjak anaknya kecemplung di sana, anaknya meninggal di situ, langsung boom, kata si Mbak Nardinya. Mbak Maryam pun berusaha mencerna gitu, diem aja. Ya itu, gara-gara itu tadi. Ada ritualnya, kata si Mbak Nardi. Mbak, aku ndak ngerti, Mbak. Dah kamu, kata si Mbak Nardinya. Yes, jadi begini. Bu Mira, anaknya meninggal di sana. Itu ndak tahu. Itu ditumbalin atau enggak. Pokoknya omongannya Mbak Nardi itu makin pedes ya, makin membahayakan. Itu ditumbalin atau enggak, aku ya ndak tahu. Tapi yang jelas meninggal di situ, dan semenjak itu, nggak lama setelah itu, tiba-tiba Pak Tartonya jadi bekerja, dipercaya sama orang. Dari situ akhirnya Pak Tarto dimodalin, dan begitu dimodalin usahanya itu makin meningkat gitu, sampai punya usaha sendiri. Itu salah satunya yang itu loh. Jadi juragan ini di sana itu dari awal banget, terus habis itu ya kayak gitu cepet, bener-bener cepet banget kata si Mbak Nardinya. Dan ya aku bukannya mau nuduh atau mau apa, kata si Mbak Nardi, cuman kecurigaanku juga ada dasarnya. Mbak, emang dasarnya apa, Mbak? Karena aku sering melihat juga seperti yang kamu lihat, kata si Mbak Nardi. Tapi itu aku pernah dibilangin, kamu tutup mata ya, tutup telinga ya, sama tutup mulut sama Bu Mira. Mbak Maryamnya bengong di situ, Mbak. Awalnya bengong, terus baru ngomong sama Mbak. Aku juga dibilangin seperti itu. Nah, udah, nggak usah banyak ngomong. Makanya ini cukup kamu tahu aja, kamu kerja udah, kerja fokus aja gitu ya. Nggak usah mikirin yang seperti itu. Dan ceritanya kita stop dulu di sini, kita lanjut nanti di bagian selanjutnya ya, karena ceritanya juga lumayan cukup panjang. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.